Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Teman-teman semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi atau kaidah dalam bahasa Arab, yaitu hal dan pembagiannya. Dan berikut ini kita akan membahas kaidah al-maf'ulul mutlaq. Namun sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu teks yang di dalamnya terdapat kaidah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Oleh karena itu kami harapkan kepada teman-teman semua untuk mendengarkan dengan seksama. Min ajaibin nabat. سجل عالم نبات في كتاب اسمه أشجار تبكي كثيرا من عجائب التي تحدث في عالم النبات، منها أن شجرة تنمو في الهند يقطر منها شراب حلو قطرا، كما تنمو هناك شجرة أخرى تعرف بالشجرة الباكية إذ تدمع عيونها دمعا غزيرا وتبكي نحيبا. Ada beberapa mufradat atau kalimat-kalimat yang perlu kita pahami bersama maknanya. Yang pertama di sini saya catat sajjala yusajjilu. Artinya adalah kataba yaktubu, yaitu mencatat atau menulis. Kemudian kalimat qatara yaqturu. Qatara artinya dalam bahasa kita adalah menetes atau berjatuhan. Kemudian kalimat dama'a yadma'u. Tadma'u artinya adalah meneteskan air mata atau mengeluarkan air mata. Kemudian uyunuha ini jamak dari ainun. Ainani, uyun atau juga bisa a'yun. Ghaziran, deras. Kemudian kalimat baka yabki sama maknanya atau muradifnya dengan nahiba. Ya, buka nahiban artinya adalah menangis juga. Baik teman-teman yang saya hormati, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan. Terlebih dahulu kita ketahui definisinya atau ta'rifnya. Al-maf'ulul mutlaq itu adalah al-masdarul mansub, yaitu sebuah masdar yang mansub. Nah, masdar ini adalah tasrif yang ketiga dari tasrif secara istilahi. Pertama dia masdar, kemudian harus mansub. Wa yakunu min jinsil fi'li aw min ma'nahu, yang berasal dari kata kerja atau fi'il tersebut atau sinonimnya. Jadi masdar tersebut berasal dari fi'il ataupun persamaannya atau sinonim daripada fi'il tersebut. Pada definisi yang sudah kita sebutkan bahwa maf'ul mutlaq itu merupakan masdar yang berasal dari fi'il atau kata kerja. Nah, di sini kita contohkan pada kalimat atau jumlah yaqturu minha syarabun hulun qatra. Dari pohon tersebut menetes minuman yang manis. Jadi pada awal jumlah atau kalimat ini ada fi'il atau kata kerja yaqturu. Kemudian ditutup dengan sebuah masdar atau kalimat masdar qatra. Nah, kalau kita tasrif kalimat ini dalam ilmu sarf, maka kita akan menemukan qatara yaqturu qatra. Jadi qatra di sini berfungsi sebagai maf'ulun mutlaq karena dia berasal dari fi'il yang sudah ada di awal kalimat tersebut. Atau bisa jadi maf'ul mutlaq itu berasal dari sinonim. Jadi sinonim atau persamaan fi'il tersebut. Kita contohkan di sini tabki nahiban. Nah, antara kalimat tabki dengan kalimat nahiban di sini ada kesamaan makna. Tabki artinya menangis. Begitu juga nahiban artinya juga menangis. Nah, oleh karena itu kalimat nahiban di sini dikategorikan sebagai maf'ulun mutlaq.
Teman-teman semuanya, berikutnya fungsi maf'ulun mutlak tersebut. Nah, di antara fungsi maf'ul mutlak itu pertama adalah muakkid sebagai penguat fi'il tersebut. Kemudian sebagai mubayyin, penjelas. Nah, penjelas ini dibagi menjadi dua. Baik penjelas an-naw', jenis fi'il tersebut, atau macam fi'il tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mubayyin lil adad. Baik, untuk memudahkan teman-teman semua memahami fungsi maf'ul mutlak, kita berikan contoh. Yang pertama adalah fungsinya sebagai muakkid, penguat dari sebuah fi'il. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Anna sababnal ma'a sabba." Nah, di sini teman-teman fokus pada kalimat yang telah kita garis bawahi, yaitu kalimat sababna dengan kalimat sabba. Jadi kalau kita perhatikan dua kalimat ini tentu sangat mirip karena memang berasal dari kata yang sama, itu fi'il sabba yasubbu. Nah, oleh kata itu kita kategorikan sabba ini sebagai maf'ul mutlak. Karena pertama, dia mansub, sabba mansubnya dengan fathah. Kemudian berikutnya dia berasal dari kata kerja tersebut. Nah, kemudian contoh berikutnya, thumma syaqaqnal arda syaqqa. Nah, sama sebagaimana penjelasan yang pertama. Kalimat syaqqa di sini dia mansub juga. Selain mansub, dia juga berasal dari fi'il syaqqa yashuqqu, syaqqan. Nah, berikutnya contoh untuk maf'ulul mutlak yang berfungsi sebagai mubayyin lin-naw'. Untuk membuat fungsi ini, maka teman-teman perlu menambahkan pada maf'ul mutlak ini sebuah sifat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqula lahu qawlan layyina." Teman-teman fokus kepada kalimat-kalimat yang sudah kami berikan warna, yang qula ini sebagai fi'il, qawlan sebagai maf'ulun mutlaknya. Kemudian maf'ul mutlak ini kita berikan sifat layyinan. Nah, kalimat layyinan merupakan sifat dari qawlan. Kalau kita terjemahkan, maka menjadi, katakanlah kalian berdua kepadanya qawlan layyina, perkataan yang lembut. Nah, berikutnya untuk fungsi yang ketiga, yaitu maf'ul mutlak sebagai penjelas yang menjelaskan berapa kali fi'il perbuatan tersebut dilakukan. Nah, teman-teman bisa merubah atau menjadikan maf'ul mutlak berfungsi sebagai penjelas berapa kali perbuatan tersebut dilakukan, yaitu dengan merubah masdar ke wazan fa'latun. Nah, contoh di sini ada, kita sudah jelaskan sebagai muakkid dan sebagai mubayyin lil adad. Sebagai muakkid misalnya jalasal muta'allimu julusan. Pelajar itu benar-benar duduk. Ini julusan maf'ul mutlak berfungsi sebagai penguat. Nah, ketika teman-teman ingin merubah maf'ul mutlak supaya berfungsi sebagai penjelas berapa kali fi'il tersebut dilakukan, maka dengan mengubah masdar ke wazan fa'latun, julusan jalsatun. Jalasal muta'allimu jalsatan. Pelajar itu duduk dengan sekali duduk, jalsatan. Nah, ketika dirubah ke wazan fa'latun, maka kalimat tersebut berfungsi sebagai penjelas adat atau jumlah berapa kali perbuatan tersebut dilakukan. Ketika kita menginginkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan selama 2 kali, maka kita menyebut jalasal muta'allimu jalsataini, berarti 2 kali duduk. Kalau kita mengatakan jalasatin, berarti beberapa kali duduk. Baik, teman-teman semua, demikianlah pembahasan tentang salah satu kaidah yang ada dalam bahasa Arab, yaitu al-maf'ulul mutlak, merupakan sebuah
isim mansub yang berasal dari masdar fi'il tersebut atau masdar dari sinonim fi'il tersebut. Yang tadi kita bagi menjadi 3 fungsinya. Yang pertama, muakkid sebagai penjelas, penguat dari fi'il tersebut. Kemudian yang kedua, mubayyin lin-naw sebagai penjelas macam atau model fi'il tersebut. Dan yang terakhir berfungsi sebagai mubayyin lil adad, yaitu sebagai penjelas berapa kali fi'il atau perbuatan itu dilakukan. Teman-teman sekalian, untuk lebih mempertajam pemahaman teman-teman semua, maka ada tugas yang sudah saya tuliskan di deskripsi. Silahkan dilaksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami dan mempelajari bahasa Arab ini, yang menjadi salah satu alat untuk kita memahami Al-Qur'an ataupun membaca kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab. Demikian, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.